Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, bagaimana keadaannya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Well, hari ini kita akan membahas tentang past continuous tense. Nah, untuk video kali ini atau untuk pembahasan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang pengertian dari past continuous tense, kemudian rumus dan contoh dari past continuous tense tersebut, dan yang terakhir tentang fungsi dari past continuous tense. Oke, sebelumnya, what is past continuous tense? Apa sih past continuous tense itu? Nah, di sini ada past. Past menunjukkan bahwa telah terjadi atau lampau, kejadiannya itu lampau. Kemudian continuous. Continuous adalah sedang berlangsung. Nah, jadi past continuous tense ini gabungan antara simple past tense dan continuous tense. Seperti itu. Past continuous tense is used to talk about an activity in progress at a particular time in the past. Jadi, past continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau. Jadi, kejadiannya itu sedang berlangsung namun di masa lampau. Seperti itu. Lalu, the form of past continuous tense. Jadi ini adalah bentuk dari past continuous tense dalam verbal sentence, dalam kalimat verbal, yaitu dalam kalimat yang menggunakan verb atau kata kerja. Nah, ini adalah bentuknya. Untuk positive form, untuk positive sentence, di sini subject plus to be. Ini was dan were adalah to be-nya. Was untuk singular subject, untuk subjek yang singular, dan were untuk subjek plural. I, he, she, it menggunakan was, you, we, they menggunakan were. Nah, untuk verbnya kita harus menambahkan ing pada past continuous tense. Sleeping, di sini menggunakan ing semua. Jadi ingat, untuk past continuous tense, kita hanya menggunakan to be plus verb ing. Namun, to be-nya adalah to be yang past. To be past itu apa? To be-nya yaitu was dan were. Tergantung, kalau subjeknya plural, maka kita menggunakan were. Kalau subjeknya singular, kita menggunakan was. Namun, untuk verb ing-nya sama semua. Dalam bentuk kalimat apapun menggunakan verb ing. Nah, coba kita lihat susunannya. Positive sentence-nya, misalnya kita menggunakan subjek she. She was sleeping at 9:30 p.m. yesterday. She-nya adalah subjek, was-nya adalah to be, sleeping-nya adalah verb ditambah ing, kemudian at 9:30 adalah keterangan waktunya. Kemudian untuk negative form atau negative sentence-nya, she was not sleeping at 9:30 p.m. yesterday. Sama dengan kalimat positif, hanya ditambahkan not di sini sebagai penanda bahwa ini adalah kalimat negatif. Kemudian dalam question form, dalam bentuk pertanyaan, sama untuk pertanyaan seperti tenses-tenses yang lain, to be selalu ditaruh di depan. Seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan subjeknya she, otomatis to be-nya adalah was. Was she sleeping at 9:30 p.m. yesterday? Di sini tetap menggunakan sleeping, tidak dikurangkan, tidak berubah ke dalam bentuk awal. Was she sleeping at 9:30 p.m. yesterday? Was-nya adalah to be, she-nya adalah subjek, sleeping-nya verb one ditambah ing, kemudian ini adalah keterangan. Seperti itu. Jadi poin penting pada past continuous tense dalam verbal sentence yaitu kita hanya menambahkan to be dan verb ing. Lalu the form of past continuous tense, nominal sentence. Jadi bentuk dari past continuous tense dalam nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak menggunakan verb. Biasanya nominal sentence menggunakan adjective, adverb, atau juga bisa menggunakan noun. Nah, ini adalah bentuknya. Untuk kalimat positif menjadi I was being happy last week. Kalimat negatifnya I was not being happy last week, dan question form was I being happy last week. Di sini kita lihat menggunakan being. Nah, jadi cirinya dalam kalimat nominal
di past continuous tense kita menggunakan being dan to be. To be plus being. Jadi intinya kita hanya menggunakan to be dan being aja. Gitu. Ini adalah subjeknya. Misalnya mau menggunakan subjek we. We were being happy last week. We-nya sebagai subjek, were-nya adalah to be dari we, kemudian being, dan happy-nya adalah adjective, kemudian last week adalah keterangan waktunya. Ketika berubah ke dalam negative form, menjadi we were not being happy last week. Di sini were adalah to be dari we, kemudian not sebagai penanda bahwa ini adalah kalimat negatif, kemudian being-nya, lalu happy last week. Begitu juga dengan question form, subjek dulu, to be dulu baru subjek. Were we being happy last week? Jadi being-nya di sini tetap menjadi being, tidak berubah sama sekali. Begitu juga dengan to be-nya. Kemudian the functions of past continuous tense. Jadi fungsi dari past continuous tense. Yang pertama ada menyatakan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Langsung ke contoh. They were studying math at 8 AM yesterday. Mereka sedang belajar matematika pada jam 8 kemarin. Mereka sedang belajar matematika jam 8 kemarin. Jadi sedang belajarnya itu kemarin, bukan sekarang. Karena kan menyatakan kejadian yang sedang terjadi namun di masa lampau. Masa lampaunya itu yesterday, kemarin. Untuk function yang kedua, menyatakan kejadian yang belum selesai ketika kejadian yang lain sudah terjadi. For the example, she was watching television when her mother came. Nah, biasanya untuk fungsi yang ini, past continuous tense berdampingan dengan simple past tense. Dan biasanya menggunakan kata hubung when. Di sini. She was watching television when her mother came, maksudnya dia sedang menonton televisi ketika ibunya datang. Jadi di sini ada progresif, ada continuous, ada yang sedang terjadi itu dia sedang menonton TV. Kemudian ketika dia sedang menonton TV, ibunya datang. Jadi ada dua kejadian, yang pertama sedang dan juga telah. Dan yang terakhir, menyatakan dua kejadian yang terjadi pada waktu yang sama di waktu lampau. Contohnya, they were sleeping while I was studying. Mereka sedang tertidur selagi atau ketika aku sedang belajar. Jadi di sini menyatakan dua kejadian yang terjadi pada waktu yang sama. Di sini jadi waktunya adalah sama. Di sini biasanya kita menggunakan while yang artinya ketika atau selagi. Well, setelah kita sedikit mempelajari tentang past continuous tense, coba sekarang yuk kita translate kalimat ini. Jason sedang memakai topi hitam ketika aku melihatnya kemarin. Ya, betul sekali. Jason was wearing a black hat when I saw him. Nah, ini adalah contoh dari past continuous tense yang memiliki fungsi kedua, yaitu menunjukkan satu kejadian sedang berlangsung terlebih dahulu, baru kejadian yang lain terjadi. Yaitu Jason was wearing a black hat when I saw him. Nah, ini karena menggunakan function yang kedua, di sini kita biasanya menggunakan conjunction atau kata hubung when, ketika. Jason was wearing a black hat. Jason sedang memakai topi hitam ketika aku melihatnya. Nah, di sini menggunakan simple past tense dan ini past continuous tense. Yaitulah beberapa pembahasan tentang past continuous tense, yaitu tentang pengertiannya, functionnya, kemudian pattern atau rumusnya. Oke, thank you for watching. So have a great day everyone and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.